ini buat tugas sosiologi ini teh SMA ke bagian globalisasi. Nah, apa saja yang perlu ditanyakan? Yang pertama itu menurut Bapak globalisasi itu apa? Globalisasi sepengetahuan saya adalah metode atau cara untuk memperluas jangkauan, entah itu dari sisi produksi, pemasaran maupun distribusi sebuah sistem yang diterapkan untuk barang-barang perdagangan, sehingga jangkauannya bisa lebih luas dan lebih mendunia. Itu yang saya tahu. Jadi dari teknologi yang bisa memperluasnya. Iya, betul. Dari sisi teknologi, cara maupun sistem yang membangun semua kegiatan tersebut. Globalisasi itu memberikan dampak positif gak, Pak? Memberikan dampak positif dan ada negatifnya juga. Kalau positifnya apa, Pak? Positifnya yang saya ketahui, yang pertama, persaingan produk akan lebih baik. Karena cakupannya tidak hanya lokal satu negara atau satu wilayah saja, tapi mendunia. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada variasi harga yang bisa dipilih oleh pembeli. Jadi pembeli akan bebas memilih harga, tidak terpatok pada harga produk-produk di dalam negeri, tapi bisa membandingkan dengan harga produk dalam negeri. Yang ketiga, selain harga, kualitas. Jadi kualitas para konsumen pun itu bisa membandingkan kualitas buatan dalam negeri maupun kualitas luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi secara global, secara mendunia. Karena manfaatnya kan tidak dirasakan oleh pengusaha dalam negeri saja, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di luar negeri. Kalau untuk dampak negatifnya? Dampak negatifnya lebih ke arah kalau kita bicara negatif di dalam negeri, dalam suatu negara gitu ya. Karena tadi sistem globalisasi ini adalah mendunia, maka ada kemungkinan produsen-produsen dalam negeri yang tidak bisa mengikuti akan kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri gitu. Sehingga kapasitas produksi di dalam negeri ada kemungkinan akan menurun karena tersaingi oleh produk-produk dari luar negeri. Karena kapasitas produksi menurun, maka berefek pada lapangan pekerjaan di dalam negeri. Itu dampaknya. Lalu dampak selanjutnya, biasanya setiap negara melakukan pembatasan produk. Namun dengan pola globalisasi, produk-produk yang tadinya dibatasi itu akan masuk ke dalam suatu negara dan tidak terbatas. Maka hal-hal yang sifatnya yang tadinya dilarang, maka produk-produk itu juga akan ikut masuk ke dalam negeri. Itu sih menurut saya untuk dampak negatifnya. Cukup, Pak. Ya. Di sini saya akan menanyakan tentang globalisasi ya. Menurut kamu, apa tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam era globalisasi ini? Menurut saya pribadi, untuk sekarang remaja seringkali menghadapi tantangan seperti tekanan untuk mengikuti tren global, kehilangan identitas budaya lokal, dan dampak negatif media sosial seperti kecemasan atau perasaan tidak puas dengan diri sendiri. Mereka juga bisa terpengaruh oleh konten yang tidak akan tersebar di internet. Terus apa saja sih dampak positif dari globalisasi saat ini di Indonesia? Nah, dari dampak positif sendiri, globalisasi itu memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar internasional, menarik investasi asing, dan memperkenalkan produk lokal ke dunia. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih, bagaimana globalisasi mempengaruhi budaya lokal? Globalisasi mempengaruhi budaya lokal yaitu dengan memperkenalkan budaya asing yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat, seperti contohnya batik. Nah, namun juga memungkinkan pertukaran budaya yang memperkaya keberagaman lokal. Sekian wawancara yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kesalahan karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Kak, maaf ya mengganggu waktunya. Aku mau nanya nih, menurut Kak tahu gak westernisasi itu apa? Westernisasi itu kayak penyebaran budaya dan nilai-nilai gaya hidup keberat-beratan kan? Nah, iya betul Kak. Nah, kakaknya pernah gak mengalami westernisasi itu? Pastinya pernah sih. Salah satu yang aku alamin itu kayak makan makanan cepat saji, kayak dari produk McD ataupun KFC. Terus contoh lainnya tuh kayak kita tuh berkomunikasi tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris. Kan sekarang banyak kan artis-artis yang kayak gitu. Terus sama itu mengikuti tren dan gaya hidup mereka. Nah, menurut kakak penyebab adanya westernisasi itu apa sih? Penyebab itu kayak negara-negara mereka menjajah dan menguasai wilayah kita sehingga memengaruhi nilai-nilai dan gaya hidup kita. Nah, kan pasti setiap apapun itu pasti ada dampak negatif sama positifnya. Nah, menurut kakak dampak negatif dan positif dari westernisasi itu apa sih? Menurut aku dampak positifnya tuh kayak meningkatnya pendidikan kita. Kayak westernisasi itu membawa pendidikan yang sehingga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terus yang kedua tuh kayak meningkatnya ekonomi kita. Jadi kayak adanya investasi dan perdagangan sehingga meningkatnya kualitas ekonomi kita. Terus kalau dampak negatifnya itu kayak memengaruhi memengaruhi gaya hidup kita gitu kan. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Mewawancarai diri sendiri. Kenapa dampak negatif dan positif dari diri sendiri? Positifnya yaitu menikmati pengalaman, yang negatifnya pemborosan dalam keuangan. Ya, apa yang dimaksud dengan hedonisme adalah pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Dapat memberikan kita kebebasan untuk menikmati kehidupan. Memberikan kebebasan seseorang untuk menikmati kehidupannya. Apa saja ciri-ciri seseorang yang mengikuti gaya hidup hedonisme? Yaitu masalah keuangan, kesehatan, dan memilihnya produktivitas. Nah, izin untuk mewawancara ya seputar konsumerisme. Sebelumnya tahu gak sih apa itu konsumerisme? Konsumerisme itu seperti boros, kayak membuang-buang uang secara berlebihan. Lalu pernah atau tidak kamu membeli barang secara berlebihan? Kalau boleh tahu barang apa itu? Kayak apa sih? Kayak coklat, beli coklat itu 20 biji, satu bijinya tuh 2.000. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika melihat makanan atau barang yang sedang tren atau viral? Kayak mencobanya dulu. Kalau misalnya nggak cocok, nggak beli lagi. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana cara Anda mengatasi agar Anda tidak berbelanja secara berlebihan atau boros? Menabung, kayak satu harinya tuh 20.000. Dan ya yang membelinya tuh yang penting-penting aja gitu. Mungkin terima kasih.